Swastiastu. Om Anubhadra Kartawoyatu Wiswata. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Yanama Swaha. Om. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, kepada seluruh peserta dan umat sedharma yang saya banggakan. Astungkara atas Asung Kertawaro Nugraha Ida Sang Yang Widiwasa, pada masa pandemi ini, kita semua masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani tanpa ada sedikit kekurangan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Fira Margita, perwakilan dari Rohing Kota Gajah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pesan Dhamma yang berjudul Implementasi Trita Karana pada Era Globalisasi. Umat sedharma yang berbahagia, ajaran Trita Karana merupakan falsafah agama Hindu yang bersifat universal. Ajaran Trita Karana dapat diimplementasikan tanpa memandang suatu golongan, suku, agama, dan ras. Ajaran Trita Karana tak hanya dapat diimplementasikan oleh umat sedharma saja, namun dapat diimplementasikan oleh seluruh umat di dunia untuk menciptakan kesejahteraan di dalam kehidupan. Ajaran Trita Karana sangat menitik beratkan bagaimana umat sedharma bisa hidup secara rukun dan damai, dan dapat melestarikan kelestarian alam dan lingkungan di tengah merebaknya globalisasi ini. Seperti yang kita ketahui, Trita Karana berasal dari kata tri yang berarti tiga, hita, kebahagiaan, dan karana, penyebab. Dengan demikian, Trita Karana adalah tiga penyebab kebahagiaan. Adapun ketiga hal tersebut yakni Paryangan, Pawongan, dan Palemahan. Bagian yang pertama yakni Paryangan. Secara singkat, Paryangan adalah tempat suci untuk melakukan upacara agama Hindu. Pada masyarakat dan pada perkembangan ini, kita lihat banyak masyarakat yang malas untuk bersembahyang karena terlalu asik bermain gadget sampai berjam-jam lamanya. Banyak masyarakat yang lebih mementingkan gadget daripada bersembahyang. Padahal untuk bersembahyang, kita hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Teknologi canggih ini memudahkan kita untuk mengakses situs online yang kita mau. Di dalam jejaring online, pasti banyak situs-situs yang berbahaya dan tak layak untuk ditonton. Terkadang rasa ingin tahu manusia tak dapat terkendalikan, sehingga mereka memilih situs dewasa, yang mana hal ini bertujuan untuk memuaskan hasrat mereka. Apabila hal ini terus berlanjut, maka hal ini akan berdampak pada kehidupan nyata. Dalam kondisi ini, sembahyang sangat dibutuhkan, karena manfaat sembahyang itu sendiri adalah mengontrol rasa ingin tahu dan mengontrol perasaan hawa nafsu. Dengan bersembahyang, menjadikan pikiran lebih bersih, sehingga diri kita pun terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. Dalam konsep Paryangan, manusia menciptakan hubungan harmonis terhadap Tuhan dengan menumbuhkan kesadaran bahwa semata-mata yang kita miliki di dunia ini hanyalah pemberian yang bersifat tak abadi dan tak kekal selamanya. Karena hal tersebut, maka satu-satunya baktilah yang dapat kita sajikan sebagai rasa Paramasuk Semaning Idep setinggi-tingginya kepada beliau. Kemudian, bagian yang kedua, yakni Pawongan. Pawongan berarti sekelompok manusia yang hidup di wilayah tertentu. Manusia merupakan makhluk sosial yang tak dapat hidup sendiri. Diciptakan untuk saling membantu satu sama lain. Apabila kita hidup sendiri, maka kita tidak akan bisa hidup bertahan lama dan tak akan memiliki arti di dalam kehidupan ini. Umat sedharma yang berbahagia, perkembangan globalisasi ini memengaruhi kehidupan manusia, tentunya kehidupan kemasyarakatan. Merebaknya teknologi canggih yang beredar luas di pasaran membuat sebagian, bahkan hampir seluruh orang memiliki alat-alat canggih. Hal ini membuat mereka menjadi individualis dan malas untuk bersosialisasi. Dengan alat canggih yang mereka punya, mereka dapat melakukan segala hal hanya dengan melihatnya di aplikasi YouTube, Google, dan aplikasi lainnya. Seharusnya, perkembangan globalisasi ini tidak menjadikan kita lupa dan tidak menjadikan kita malas
untuk bersosialisasi terhadap masyarakat. Sekarang, coba kita lihat bagaimana pentingnya peran manusia dalam membantu sesamanya. Sebagai contoh, seorang pasien yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Seorang dokter yang membutuhkan bantuan suster untuk membantunya memeriksa pasien, dan masih banyak hal lainnya yang saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain. Bisa dibayangkan bagaimana jika kita hidup hanya mengandalkan teknologi canggih saja. Bahkan, teknologi canggih pun melibatkan banyak orang dalam proses pembuatannya. Masihkah kita ingin bersifat individualis terhadap sesama? Bersikap individualis itu sebenarnya boleh saja dilakukan, asal tidak dilakukan secara berlebihan dan tidak menjadikan diri kita lupa bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kemudian, bagian yang terakhir, yakni palemahan. Palemahan berarti alam atau hubungan antara manusia terhadap alam. Kita disebutkan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna di antara makhluk hidup lainnya, harus mengerti bahwa kita hidup di dunia ini membutuhkan alam dan seisinya, sehingga kita harus senantiasa bersikap dan kita harus senantiasa menjaga kelestarian alam. Namun dewasa ini banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak kelestarian alam. Banyak pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah yang mana pembuangannya dialirkan ke sungai. Sungguh disayangkan sekali, sungai yang seharusnya menjadi sumber utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya malah tercemar dan tak layak untuk digunakan. Kerusakan ekosistem pun terjadi sehingga menyebabkan kepunahan flora dan fauna jenis tertentu. Apabila ekosistem mengalami kerusakan, maka potensi banjir dan tanah longsor pun akan mengancam alam ini. Kejadian banjir besar di Kalimantan Selatan pada 12 Januari 2021 lalu tentunya tidak ingin kita alami, bukan? Kita harus berpikir lebih dewasa lagi mengenai hal ini, yang apabila dilakukan secara terus-menerus, maka tak akan hanya berdampak pada kehidupan saat ini, namun akan berdampak pada kehidupan yang akan datang, khususnya para generasi selanjutnya. Mereka tidak akan bisa menikmati alam ini, mereka tidak akan bisa menikmati keindahan alam ini akibat ulah yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas kelestarian alam. Kemudian, agar ajaran Trihita Karana ini tidak terpengaruh oleh perkembangan globalisasi, maka kita harus bersikap selektif terhadap hal-hal yang sekiranya memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita. Gunakan teknologi sewajarnya saja dan perkuat serada dengan bersembahyang. Pergunakanlah kehidupan dan waktu di dunia ini sebaik-baik mungkin, karena sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan hanyalah bersifat sementara. Seperti yang dijelaskan dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 9, sloka 21, yang berbunyi, Tekta Bukta Swarga Lokam Bisalam Kesini Punye Margya Lokam Wisanti Ewam Trayi Dharmam Anu Prapana Gata-gata Kama labante. Artinya, setelah menikmati dunia, surga tak terbatas. Mereka kembali ke dunia fana setelah pahala mereka habis. Demikian seterusnya dilakukan sesuai dengan ketiga kitab suci Bhagavad Gita. Dan kenikmatan akan mereka memperoleh keadaan yang selalu berubah. Dalam sloka tersebut dijelaskan bahwa tujuan akhir manusia hidup di dunia ini adalah mencapai moksa. Kebahagiaan di dunia dan di surga
hanyalah bersifat sementara dan akan hilang seiring berjalannya waktu. Namun, terperangkap oleh dunia maya menjadikan manusia lupa akan tujuannya. Demikian seterusnya, hal ini dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan selama mereka hidup di dunia. Ajaran Trita Karana sangat dibutuhkan sebagai proses dalam mencapai kebahagiaan, sehingga niscaya moksartam jagaditaya caiti dharma dapat tercapai. Dewan juri dan umat sedharma yang saya banggakan, demikianlah dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ida Sang Yang Widiwasa, saya mohon ampun, dan kepada Dewan Juri serta umat sedharma, saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan di hati, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Matur suksma atas perhatiannya. Saya akhiri dengan salam para masanti umat.